Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Bersama saya Siska Ramalia, Anda masih bersama program kami di Bincang Cerdas. Dan siapakah narasumber kita di episode Bincang Cerdas kali ini? Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas. Dan pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, mungkin pernah kita temui atau kita dengar tentang virus rubella. Virus rubella ini dapat mengakibatkan sindrom rubella kongenital. Nah, apa sih sindrom rubella kongenital atau SRK itu? Nah, untuk itu hari ini kami menghadirkan narasumber kami. Sebenarnya beliau ini sudah pernah hadir sebelumnya di TV Kepri untuk mengedukasi dunia kesehatan. Nah, langsung saja kita sapa bersama Dr. Vera Meliani MMRS, SPTHTKL FICS, selaku dokter spesialis THTKL di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Gimana semangatnya di tengah pandemi ini, Dok? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa bertahan ya, Mbak ya. Amin. Sehat, jaga imun. Mudah-mudahan sampai pandemi ini berakhir. Amin. Oke, dokter kan pernah hadir di sini. Sapa dulu dong pemirsa TV Kepri-nya. Baik, salam sejahtera buat semua Bapak Ibu, pemirsa yang sedang menonton siaran kami, mudah-mudahan dapat diambil manfaat dari paparan berikut. Terima kasih. Oke, baik. Nah, pemirsa, Dokter Vera ini dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib yang merupakan dokter atau putri asli dari Tanjung Pinang dan besar di Tanjung Pinang, bukan gitu, Dok? Betul, Mbak. Oke, dokter, dari tema kita pada hari ini yaitu sindrom rubella kongenital atau SRK. Nah, apa sih yang dimaksud dengan SRK ini, Dok? Baik, terima kasih Mbak Siska, Bapak Ibu sekalian. Terdengar mungkin agak asing di telinga kita ya, sindrom rubella kongenital. Apa sih sebenarnya, Dok, sindrom rubella kongenital? Yang terpenting yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa sindrom ini merupakan satu kesatuan, kumpulan penyakit yang ditimbulkan akibat terinfeksinya ibu hamil di trimester pertama kehamilan. Trimester pertama. Iya, kehamilan. Jadi apa sih, Dok, yang menyebabkan yang akan menjadi penyebab terjadinya sakit ini? Ya, akhirnya pasien akan mengalami gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran pada baby, kemudian ada gangguan pada penglihatan ya, Mbak Siska. Kemudian gangguan jantung. Dan juga akhirnya akibat keseluruhan sindrom menjadi satu kesatuan ini berakibat pada gangguan perkembangan dan biologis pada anak. Jadi dengan adanya sindrom ini dapat memberikan dampak yang ketika bayi lahir itu bisa gangguan pada jantung, kemudian gangguan pendengaran dan keterlambatan perkembangan ya pastinya. Betul. Ya, Dok, ya, karena semua ini. Oke. Nah, namun dengan bagaimana sih ibu hamil harus menghindari penyakit tersebut? Baik, jadi pada dasarnya kondisi kehamilan itu sangat rentan ya, Mbak ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu bagaimana sih, Dok, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penderita rubella ini. Pada dasarnya, bila mana penyakit ini terserang pada usia anak ataupun pada orang dewasa, tidak memiliki pengaruh yang terlalu berarti. Karena gejala yang ditimbulkan hanya demam, mata merah, ya, persendian rasanya nggak enak. Namun yang membahayakan adalah ketika virus ini menyerang ibu hamil. Ketika menyerang ibu hamil. Ya, jadi manifestasi klinisnya adalah nanti pasien baby yang dilahirkan oleh ibu hamil ini akan menderita hal-hal yang tadi saya sebutkan. Baik, Dok, tadi dokter sampaikan bahwa sebenarnya virus rubella ini bisa menyerang siapa saja, namun berdampak yang sangat fatal itu kepada ibu hamil. Nah, kalau untuk di Kepri sendiri, mungkin khususnya di Tanjung Pinang ini banyak nggak kasus seperti ini, Dok? Bicara kasus, kita perlu data ya, Mbak Siska. Pada saat ini sejauh saya bertugas di rumah sakit daerah provinsi, kami belum mendapatkan data yang valid. Namun kunjungan pasien dengan keluhan anak gangguan pendengaran itu sekitar
masuk dalam 10 besar kami, penyakit 10 besar. Jadi berangkat dari hal itulah saya rasa perlu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat bahwa perlu ada edukasi dini terhadap ibu hamil terutama karena memandangkan penyakit ini ada di sekitaran kita. Gejalanya sangat awam ya Mbak Sis, bisa kita lihat gampang menular, kemudian gejalanya ada demam juga, mata merah. Nah hal ini yang tadi berulang saya katakan bila diderita oleh anak ataupun dewasa tidak bermasalah atau gejalanya hanya ringan. Namun akan menjadi masalah bila tertular pada ibu hamil trimester pertama. Oke dok, nah saya penasarannya seperti ini dok. Kan kita seperti biasa nih, kita orang awam demam berobat ke dokter. Atau mungkin ibu hamil demam berobat ke dokter. Itu bagaimana pengecekan kita ini kena demam biasa atau kena demam rubella? Baik, jadi perlu kita ketahui ya Mbak Sis, rubella itu adalah kelompok virus yang berada di golongan TORCH. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada toxoplasma, ada sitomegalovirus ya. Sehingga dari anamnesis itulah perlu kita gali. Apakah ibu hamil ini terpapar dengan penderita-penderita yang saya sebutkan tadi? Atau apakah di rumah ada binatang peliharaan, kemudian senang di sekitarannya ada kucing, burung gitu ya Mbak. Nah itulah perlunya ada deteksi dini. Bagaimana akhirnya nanti bisa kita hindari terjadi ini pada ibu-ibu hamil. Nah, virus rubella ini datangnya dari apa kayak seperti dokter bilang tadi dari hewan atau bagaimana dok? Tidak, jadi virus rubella ini ditularkan droplet. Jadi sama seperti zaman sekarang kita sedang ada di masa pandemi COVID. Jadi rubella itu ditularkan pada saat bersin dan batuk penderita di sekitar kita. Nah hal-hal ini yang sepertinya perlu kita cermati lebih dalam. Terutama saya menggarisbawahi pada ibu hamil yang trimester pertama. Sebenarnya ini kasus yang luar biasa ya dok, cuman karena mungkin efeknya untuk orang dewasa dan anak tidak terlalu ngefek, jadi dianggap sepele, cuman jadi akhirnya dampaknya kalau ketika ibu hamil yang kena yang baru terasa mungkin ada rubellanya gitu, baru terasa. Oke dok, boleh kita jeda sesaat? Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, bisa jeda kita kembali bersama kami di Bincang Cerdas. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dan narasumber kami Dr. Vera Meliani selaku dokter spesialis THTKL di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Oke dok, kita sambung nih, pasti pemirsa di rumah masih penasaran. Nah untuk gejala ibu hamil ketika kena demam rubella, ini apa seperti apa gejalanya dok? Jadi sebenarnya bukan pada ibu hamil Mbak Siska, pada masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitaran ibu hamil. Nah ini bisa kita lihat di gambar ya. Campak dan rubella itu gejalanya mirip-mirip. Nah, memang kenyataannya virus ini gampang menular. Jadi kalau ditularkannya yang seperti saya sebutkan,
bersin, batuk ya, seperti yang zaman sekarang juga COVID beredar. Pasien biasanya kalau pada campak itu demamnya tinggi, Mbak Demamnya Siska tinggi. ya. Kemudian merah ya, bercak-bercak di kulit, mata merah juga. Kalau pada rubella justru demamnya ringan, tapi persendiannya diserang, jadi rasa badannya nggak enak, wajahnya juga merah ya, mata merah juga. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita awasi atau lebih aware lah ibu hamil dengan lingkungan sekitarannya. Kalau bisa jangan sakit ya dok Iya, ya. betul. Oke dok, itu tadi kan demam rubella. Nah kalau untuk campak sendiri apakah berpengaruh sama ibu hamil dok? Jadi ini virus yang ada di sekitaran kita, Mbak. Jadi yang kita lebih berpengaruh itu yang rubellanya, karena rubella ini akhirnya dapat mengintervensi yang tadi penyakit-penyakit atau gejala yang ditimbulkan pos lahiran. Pos lahiran, oke. Tadi sebelumnya dokter ada menyampaikan bahwa mungkin bahayanya kepada ibu hamil ketika trimester pertama. Nah jadi untuk selanjutnya kalau jika mungkin kandungan masuk usia kandungan 6 bulan, 7 bulan, apakah masih membahayakan jika si ibu hamil ini terkena virus rubella ini? Jadi literatur atau penelitian mengatakan ya Mbak Sis bahwa ibu hamil yang terinfeksi rubella di minggu 12, kurang dari 12 minggu atau 3 bulan kehamilan trimester pertama itu resiko janinnya yang tertular adalah sekitar sekian, 80-90%. Nah kalau ternyata di 15-30 minggu kehamilan, resiko janinnya yang tertular itu 10-20%, dan di usia kehamilan lebih dari 36 bulan, 36 minggu maksud saya, sekitar 6%. Jadi yang riskan memang di trimester pertama. Janin dapat tertular hingga 90%. 90%. Kalau dari 90% itu dok, kira-kira itu mencakup semua nggak? Kerusakan jantung, mata, itu pasti mencakup semua? Ya, jadi penelitian menyebutkan bahwa bayi yang lahir dengan ibu yang tertular virus rubella, gejala klinisnya nanti akan pertama kali yang terlihat adalah seperti grafik ini ya Mbak ya. Oke. Nah, yang paling terdeteksi awal adalah kornea matanya keruh. Kornea mata Itu yang paling Itu terdeteksi. ketika lahir sudah langsung terlihat? Ya, jadi perkembangan bayi setelah pos melahirkan itu, pos lahir ya, pertama kali yang kita dapat lihat dan dinilai adalah secara literatur itu dikatakan adalah kornea matanya keruh. Kornea mata keruh. Kemudian seiring perkembangan anak, mulai terjadi gangguan pendengaran. Bisa terlihat gangguan Iya, pendengarannya. jadi tidak respon terhadap suara, Iya. bising sekitar ya. Kemudian gangguan pada jantung juga. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana resiko dari virus yang sudah menjangkiti atau menginfeksi ibu hamil. Sehingga janin-janin yang dilahirkan ya dengan gejala seperti ini. Dengan gejala seperti ini edukasi yang luar biasa dok. Sebenarnya masyarakat kita awam mungkin tidak mengerti, mungkin ibu hamil juga terlihat sepele atau menganggap demam mungkin demam biasa. Ternyata kita nggak tahu, mungkin taunya bisa setelah pasca lahiran nanti ya dok ya. Oke, dengan mencegah, adakah cara dok mencegah penyebaran virus rubella yang kita tidak sadari ini? Baik, jadi intinya adalah program vaksinasi pemerintah harus kita dukung ya Mbak ya. Jadi bagaimana sih dok caranya mencegah? Imunisasi dianggap penting dalam hal ini, sehingga dengan adanya imunisasi terbentuklah imunitas yang besar pada masyarakat kita. Dan gejala-gejala yang ditimbulkan dari vaksin ini pun, dari virus ini pun tidak bisa kita tekan, maksudnya tidak terlalu maksimal. Begitu Mbak. Berarti sejauh ini untuk di Indonesia sendiri sudah ada vaksin atau imunisasi untuk virus rubella sendiri? Ada. Sudah Jadi ada. memang vaksin rubella itu aman, tidak perlu kita khawatirkan karena sudah rekomendasi WHO, sudah dapat izin edar, kemudian terbukti efektif sekali mencegah campak dan rubella. Mencegah campak dan rubella. Nah untuk vaksinnya sendiri di Indonesia sebenarnya sejak kapan digalakan atau sudah mulai diberikan ke masyarakat dok? Baik Mbak, jadi jadwal vaksin imunisasi ini kapan sih dok? Nah ini pada usia bayi 9 bulan. Kemudian 18 bulan, bahkan anak SD dan sederajat juga kita berikan. Sudah diberikan. Jadi dengan harapan pemberian vaksin ini akan dapat mencegah terjadinya infeksi pada masyarakat. Kalau untuk di Indonesia sendiri sudah berapa lama vaksin ini berjalan dok? Ini termasuk program pemerintah ya Mbak, cuma mungkin kita perlu sosialisasi lebih lanjut sehingga dampak yang ditimbulkan bisa kita tekan.
Oke, jadi vaksin ini sudah bisa diberikan kepada usia bayi 9 bulan, kemudian 18 bulan, hingga kelas 1 SD pun untuk usia SD sudah bisa kita berikan. Oke, nah untuk vaksin ini gimana dok? Aman nggak ketika mungkin bayi diberikan ada yang mungkin ada efek sampingnya demam, atau untuk anak SD sendiri demam, seperti kita tahu vaksin itu pasti membawa efek atau dampaknya. Ya, jadi pemberian vaksin tuh efek sampingnya ringan ya Mbak ya. Paling terjadi ruam di sekitaran tempat menyuntikkan vaksin, demam ringan, kemudian nyeri ya, yang pada luka vaksin, luka suntikan, tapi nggak berlangsung lama, lebih kurang 2-3 hari saja kemudian hilang. Nah, harapan dari pemberian vaksin ini ya terbentuk imunitas dari peserta vaksin. Oke, baik dok. Seperti yang kita pernah dengar mungkin lah di masyarakat nih, ada yang pernah menyatakan itu autis gitu. Itu autis kenapa? Iya, dulunya disuntik vaksin gitu. Dulunya habis diimunisasi demam. Jadi apakah benar dari imunisasi ini bisa menyebabkan autis? Ya itu kan isu yang beredar di masyarakat ya Mbak. Sehingga masyarakat akhirnya khawatir ini bagaimana, akhirnya ada dampak atau tidak. Sejauh ini penelitian menyebutkan tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa vaksin menyebabkan autism pada anak. Oke, berarti tidak benar ya dok? Tidak itu. benar. Oke. Baik, kita jeda sesaat boleh dok? Oke. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali. Usai jeda tetap bersama kami di Bincang Cerdas. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa TV Kepri, Anda masih bersama kami dan masih bersama narasumber kami Dr. Vera Meliani selaku dokter spesialis TKL di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Nah, semakin panas nih dok pembahasan kita, dan pemirsa di rumah harus semakin tahu bahayanya virus rubella itu. Tadi sempat dokter sampaikan di awal-awal dampak yang terjadi pada ibu hamil. Nah, secara garis besarnya dok, seberapa besar masalah yang dapat ditimbulkan akibat infeksi rubella selama kehamilan? Jadi penting kita mengedukasi ya Mbak Sis, bahwa virus rubella ini mengancam. Sehingga dampak yang dihasilkan nanti dari kelahiran bayi dengan ibu yang terinfeksi rubella itu bermacam. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan ini ya. Pertumbuhan biologis pada anak. Seperti yang gambar kita ini Mbak, bisa ada kelainan jantung. Kemudian ada kerusakan jaringan otak, katarak yang pertama kali bisa kita lihat ya pada bayi dengan ibu terinfeksi rubella, kemudian gangguan pendengaran. Gejala-gejala yang ditimbulkan inilah akhirnya akan berdampak kepada perkembangan biologis anak. Perkembangan biologis. Nah, kalau untuk anak yang terkena rubella dari kehamilan, apakah keempat ini pasti dia dapatkan atau mungkin salah satunya aja ini dampak dari rubella ini? Baik, jadi kita menyimpulkan ini adalah suatu sindrom rubella kongenital adalah 2 dari kriteria mayor ini Mbak.
Jadi ini adalah gejala-gejala yang ditimbulkan. Bila mana dari ini ada 2 yang mayor dengan 1 gejala minor, maka ini bisa kita simpulkan sebagai suatu sindrom rubella congenital. Rubella congenital. Oke dok. Nah sejauh ini bagaimana bila bayi dilahirkan dengan tanda-tanda SRK ini dok? Baik, gimana sih dok caranya? Apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami inikan di rumah? Pertama kali bila kita curiga bahwa ibu dengan gejala sindrom, bayi yang dilahirkan dengan sindrom rubella congenital, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Sedih itu pasti, tapi bagaimana ibu, orang tua memanajemen dengan baik, segera bangkit, ya, menolong masa depan anak, karena hanya orang tua yang bisa membantu menolong anak dengan kelainan ini. Oke dok, jadi kalau untuk ciri-ciri atau tanda-tanda ketika bayi dilahirkan dengan SRK ini? Seiring perkembangan bayi, perkembangan anak, biasanya anak mengalami gangguan pendengaran, Mbak. Jadi ada beberapa, pertama yang dilihat adalah katarak, kemudian gangguan pendengaran. Yang paling terlihat di dasar ketika lahir mungkin yang itu ya dok, katarak itu? Iya, jadi kornea matanya tidak jernih. Karena kan masih bayi belum terlalu respon ya. Kemudian seiring umur, mulai pendengarannya tidak terlalu merespon suara. Sehingga perlu kita lakukan deteksi dini, cek pendengaran segera, sesegera mungkin. Karena pemeriksaan yang dilakukan segera menentukan prognosisnya ke depan, gitu. Dapat disembuhkan atau mungkin cara lain? Jadi dapat dikoreksi karena anak bila tidak bisa mendengar, akhirnya akan berbuntut pada tidak bisa bicara. Nah, jadi habilitasinya harus dimulai sesegera mungkin sebelum usia anak 3 tahun. Oke, jadi ini dok, kayak seperti dokter sampaikan tadi, mungkin ciri-ciri utama ketika lahir yang bisa kita lihat itu kornea matanya tidak jernih. Nah kemudian apa tindakan yang bisa kita ambil sebagai orang tua? Apa yang bisa kita ambil, tindakan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk pertama kali bisa bayi terbaca atau terlihat ada ciri-ciri dari SRK ini? Baik, segera bawa putra-putri Bapak Ibu ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Segera deteksi dini apakah kecurigaan terhadap penyakit ini dapat disimpulkan oleh para ahli. Jadi untuk deteksi gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh sindrom ini sudah kita paparkan tadi di depan. Kemudian untuk mengevaluasi apakah ada putra-putri Bapak Ibu gangguan pendengaran, bisa kita lihat gambarnya, Mbak. Jadi pada pendengaran normal, di saat jari digesekkan di telinga, itu sudah terdengar. Sudah terdengar. Kemudian frekuensi bicara antar kita atau lingkungan sekitar kita ada di 30-40 desibel ya, di bawah sini. Nah, bila mana ternyata putra-putri Bapak Ibu dengan respon suara yang minimal pun sulit terdeteksi, tidak ada respon, saran kami segera diperiksakan sehingga dapat deteksi lebih awal. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di kategori ringan, sedang berat maupun berat akan segera dapat dikoreksi dengan tindakan medis lanjutan. Begitu, Mbak. Oke, dengan tindakan medis lanjutan tadi seperti misalnya tidak mendengar tadi, kira-kira tindakan medis yang seperti apa yang bisa kita lakukan dok untuk mengatasi pendengaran bayi SRK ini? Baik, jadi melalui program pemerintah, bayi-bayi dengan screening awal yang lahir prematur, berat badannya rendah, kemudian apalagi dengan ibu riwayat demam saat kehamilan, kita lakukan pemeriksaan seperti pada gambar. Oke. Ya, ini adalah screening awal pada bayi. Sehingga harapannya dari screening awal ini Mbak Sis, kita dapat mengevaluasi apakah bayi-bayi dengan kecurigaan itu dapat ditemukan lebih awal. Harapannya sehingga habilitasi dapat kita mulai lebih cepat. Bila mana keluhan yang diderita oleh anak dilakukan deteksi terlambat pada gambar keempat ini, sehingga prognosisnya pun akan lebih jelek dibanding anak yang lebih dahulu kita tahu, gitu. Oke dok, jadi untuk mengatasi pendengaran ini bagaimana dok? Untuk mengatasi mungkin kebijakan medisnya seperti apa gitu? Baik,
Seperti yang saya katakan, bagaimana prognosis, maksudnya perkembangannya ke depan dokter, itu tergantung dari level kerusakan penyakit gangguan telinganya sendiri. Sampai ada levelnya ya, Dok? Ya? Betul, bila terjadi awal gangguan pendengarannya bisa kita intervensi lebih awal. Penggunaan apa dok yang akan kita lakukan? Penggunaan alat bantu dengar. Jadi kalau di level ringan atau sedang, dapat kita sarankan pasien untuk menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar pun bermacam ragam, tergantung level gangguan kerusakan pada pendengaran itu sendiri. Di level yang sangat berat, disitulah tempatnya implan koklea kita kerjakan. Implan koklea, bisa dijelaskan dok, apa sih implan koklea ini? Baik, jadi pada gangguan sangat berat, pada anak-anak dengan gangguan pendengaran, kita lakukan pemberian alat bantu dengar. Alat bantu dengar itu di kategori ringan dan sedang, implan koklea kita berikan pada gangguan yang berat. Implan koklea itu pada dasarnya Mbak, semua intervensi yang kita berikan pada anak adalah membantu memperbesar frekuensi suara pada telinga. Sehingga anak-anak mulai belajar, mengintervensi, mengerti arti apa yang disebutkan. Seperti gambar ini, disinilah proses mendengar. Di saat ibu berbicara, frekuensi suara itu didengar oleh ibu dan didengar juga oleh anak. Terbayangkan oleh kita bila anak dengan gangguan pendengaran. Nah, setelah terdeteksi secara dini sesuai grade tadi gangguan, dilakukanlah intervensi. Intervensinya dengan penggunaan tadi alat-alat yang kita butuhkan. Implan koklea diletakkan pada otak di sini Mbak, ditempelkan sirkuitnya. Berarti melalui operasi bedah juga? Iya, betul sekali. Nah, dari gambar telinga ini kita tahu. Jadi nanti tidak melalui proses di depan, langsung ke belakang. Kan ada yang terkadang cuma dicantolin di telinga ya dok? Ya, itu mungkin yang ringan. Itu yang ringan. Jadi ringan itu bisa di depan, dimasukkan ke sini. Kemudian yang derajat berikutnya bisa ditempelkan di belakang sini. Nah, implan itu dimasukkan ke dalam. Itu untuk SRK yang berat. Betul, ya dok ya? gejala gangguan pendengaran yang berat. Gejala pendengaran yang berat. Oke, dok, terakhir deh dok, harapannya serta dokter bisa memberikan edukasi ke masyarakat terkait SRK ini dok, silakan dok sampaikan ke pemirsa TV Kepri. Baik, terima kasih. Sudah banyak yang kita bisa ambil dari paparan hari ini. Yang terpenting sekali adalah sehat itu mahal. Jadi ibu hamil dengan kondisi fisik yang rentan, protektif itu lebih baik. Sehingga harapannya ke depan dengan menjaga diri, proteksi, akibat-akibat dari penyakit atau lingkungan yang disebabkan virus sekitaran kita dapat kita tekan. Oke, baik, terima kasih dokter atas waktunya. Dan saya rasa tayangan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Dan semoga di lain waktu dokter bisa memberikan edukasi kesehatan yang lainnya ya dok, oke? Oke. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Dr. Vera Meliadi, dokter spesialis THTKL di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Terkait tema kita pada hari ini, sindrom rubella kongenital. Nah, nantikan episode-episode selanjutnya edukasi kesehatan dari Dr. Vera ya dok. Baik pemirsa, saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.